Hai teman-teman YouTube yang setia menonton channel YouTube walaupun garing kontennya ataupun yang begitulah, yang dari mulai ramai sampai garing, kalian tonton, setia untuk menonton di YouTube ini. Perkenalkan, aku Gavin dari kelompok 9 Psikologi Kognitif Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di sini aku dan teman-teman aku akan membahas sesuatu yang menarik yang sedang booming terjadi di masa pandemi ini, yaitu banyak orang-orang yang beralih menjadi pedagang masker. Oke, sebelumnya aku ingin memperkenalkan teman-temanku terlebih dahulu. Yang pertama itu ada Rizky. Halo Rizky. Halo, aku Rizky, Halo. 07 guys. Terus ada Sinta. Mana Sinta? Halo teman-teman, aku Sinta NIM 009. Dipanggilnya Sinta cepat. Terus ada ini yang teman kita nih, satu lagi yang mirip Korigor. Mana nih? Korigor. Nama saya Ardi, Mana? teman NIM 034. Oke, teman-teman, itu salah satu sebuah formasi kelompok kita, yaitu ada Rizky, Sinta, Ardi, dan aku Gavin, NIM 030. Oke, sebelumnya aku pengen nanya perasaan teman-teman aku dulu sih. Kalian selama masa pandemi merasa bosan gak sih? Selama isolasi sih sebenarnya. Bosan banget guys. Bosan banget. Sangat tidak bosan. Kenapa kamu gak bosan? Kamu pasti keluar rumah ya, Ardi? Karena saya selalu main keluar rumah. Dasar pelanggar PSBB sih. Saya cuma sendiri, tidak berbanyak-banyak orang lah. Cuma sendiri aja. Sendiri. Seperti Gabut itu. banget ya. PSBB aja. Oke. Kalian ngatasin rasa bosan kalian gimana sih? Ngapain ya? Mangga, Sinta, Rizky. Aku foto. Kalau aku sih, aku mah nonton film. Film apa? Gak jelas gitu. Oh, pantes, sesuai lah, kayak orang yang gak jelas. Bisa aja ya kamu. Iya. Terus kalau pertama kali kalian lihat orang-orang yang berdagang masker tuh kapan sih? Pernah lihat gak? Banyak banget orang-orang yang berdagang masker. Kalau aku sih dari awal pas di Indonesia udah mulai kedengeran kayak corona gitu, adalah sedikit pedagang yang mulai di pinggir jalan tuh kayak, oh jualan masker nih, terus beberapa meter kemudian masker lumayan lah, langsung di daerah aku langsung lumayan ada lah gitu. Iya, kayak di lampu merah gitu. Kamu kan Cirebon gak sih, Ki? Ya, aku di Cirebon sekarang. Banyak di Cirebon yang dagang masker sekarang? Banyak. Kalau lampu merah tuh suka disamperin gitu loh. Kayak, ini masker gitu. Oke. Ardi ini gimana, Ardi? Katanya sering keluar rumah. Sering melihat nggak? Sering sekali. Setiap hari saya melihat tukang masker. Kalau sekarang makin banyak. Orangnya yang dagang masker lumayan Saya duit. sudah mulai berdagang. Ardi dari awal udah dagang. Udah nimbun dia. Siapa? Banyak banget saya di rumah itu. Kamu ada 3 nimbun, dus. Ardi? Iya, ada 3 dus lah. Saya jual satunya 5 ribuan, siapa tahu ada yang mau. Sok teman-teman, mau pesan aja juga bisa lah. Kirim-kirim lah seluruh Indonesia bisa. Ya, nomor WA-nya di sini.
Dasar korigor, aduh. Kurang tuh sebenarnya kepo sih. Kenapa sih orang-orang tuh bisa jadi tiba-tiba dagang masker gitu? Bahkan dari sebelum pekerjaannya saja ya PNS sudah dapat tunjangan gitu kan. Enak gitu sebenarnya. Tapi kenapa jadi beralih dagang masker gitu pas masa pandemi ini? Kurang duitnya kayaknya mah. Iya. Itu salah satunya sih. Benar. Itu bisa jadi salah satunya sih. Terus kayaknya mereka mikirnya ya lagi di pandemi kayak gini orang-orang pasti ngebutuhin masker. Jadi penghasilannya mungkin ya lumayan lah menjanjikan gitu. Udah memfasilitasi nggak sih? Ya? Kayak memfasilitasi orang juga kayak jualan masker biar orang tuh gampang juga gitu nyari masker mungkin. Memfasilitasi sekaligus dapat duit gitu ya. Ya, kerja pintar guys. Big brain emang. Tapi kalau dari sudut pandang psikologi, khususnya psikologi kognitif nih, kalian bisa ngejelasin nggak sih kenapa bisa terjadi fenomena ini? Ya Ardi Boleh gimana? dong, kalian kan masih psikologi. Yuk, yang berkecimpung di psikologi kognitif. Gimana sih kamu? Ya mungkin kalau di fenomena yang yang orang-orang beralih jadi pedagang masker bisa pakai pendekatan apa sih? Apa? Image. Bisa. Misal imagery. Iya. Nah, Gitu. apaan mental imagery itu apaan? Iya, bisa dijelasin, Ardi? Silakan Ardi. Mental imagery adalah Ardi. Apa? Mental imagery. Itu teh You are NX. Nggak tahu kan, Aing belum baca. Maihan wae. Menurut Rizky ini apa nih? Rizky tahu nggak? Apa ya? Mungkin gimana orang mandang ke depan ya? Maksudnya? Ya nggak sih? Kayak gimana cara orang memandang, bukan memandang, memprediksi. Memaknai, membayangkan. Membayangkan. Ya, membayangkan ke depan. Tapi kok bisa sih pakai pendekatan itu? Dengan pengetahuan juga yang mereka punya. Gimana? Dengan pengetahuan Gimana juga sih, yang mereka punya, ya kan? Iya. Iya benar-benar. Oh, jadi membayangkan suatu peristiwa yang mungkin belum terjadi, tapi Iya. mereka sudah memperkirakannya gitu ya? Iya. Oke. Jadi si mental imagery itu kayak top down gitu. Jadi si objeknya tuh belum ada, tapi kita udah mikirin gitu. Sama aja kayak pedagang masker. Kita tuh yang jualan tuh sebenarnya belum tahu ke depannya tuh pandemi ini teh bakal seberapa lama atau bakal gimana ya, cepat berlalu atau enggak gitu intinya. Tapi mereka tuh udah ngebayangin aja pasti dengan jualan ini tuh pasti banyak uang gitu. Pasti banyak orang-orang yang butuh gitu kalau menurut aku. Banyaknya probabilitas ya, kemungkinan yang akan terjadi. Nah, iya. Berarti decision making juga bisa dong ya? Bener nggak sih? Bisa banget malah. Iya sih ya. Apa aja sih kira-kira kalau yang di decision making kok dia bisa tiba-tiba
mengambil keputusan jadi pedagang masker gitu dari pekerjaan sebelumnya. Mungkin karena mereka melihat probabilitas kalau jualan masker, mungkin bisa ke the anchoring yang adjustment heuristic gitu. Apaan tuh? Jadi dia jadi gimana ya? Dia tuh menilai secara probabilitas melalui intuisinya gitu. Gimana sih jelasinnya, guys? Kayak jadi nggak pakai logika gitu ya? Iya, gitu. Mungkin karena pakai perasaan doang, dikira-kira doang. Kayaknya sih, gitu kan. Oke. Menurut Ardi, ini kok bisa kayak gini, gimana? Banyak fenomena kayak gini. Mohon maaf, barusan terputus, jadi tidak nyambung. Mungkin yang lain dulu aja. Tadi jadi nggak nyimak ya? Ya, nyimak, cuman terputus dari server gitu. Dan jelek sekali. Oke. Aku pengen ngedengerin pendapat Sinta sih, gimana Sinta? Kalau menurut kamu? Iya, kalau dari decision making tuh yang heuristik sih. Soalnya kan yang heuristik ini tuh kalau kita ngambil keputusan dengan cara heuristik ini tuh menghasilkan solusi yang benar. Tapi ada tapinya. Apaan tuh? Karena di heuristik ini tuh nggak selalu ngambil keputusan yang bijak gitu. Mungkin karena sesuai judul teorinya, mungkinnya heuristik, jalan pintas nggak selalu tepat. Oke. Iya. Oke. Ya. Ardi ini dari tadi dia mulu. Ayo, biar pemirsa tahu pendapat kamu. Harus pakai teori nih teh? Enggak juga, nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi lebih baik pakai teori. Ya kalau menurut saya mah ya pengambilan keputusan yang sangat baik lah menjual masker karena pandemi teh sekarang teh lagi pandemi gara-gara corona. Nah, corona kan tertular dari orang ke orang. Nah, makanya disuruh pakai masker biar nggak tertular. Nah, itu teh terjadi gara-gara virus corona itu menyebar lewat flu, batuk, atau salaman sama seseorang. Gitu aja sih. Jadi masker salah satu cara buat solusi yang pas gitu. Solusi yang pas. Gitu sih. Oke. Ari, burung-burung kamu dimaskerin nggak, Ardi? Enggak dong. Dikandangin aja. Dikandangin aja. Yang satu mah dikainin. Beneran mati dikainin, dong kan dikainin. Masih kecil. Masih bayi dikainin biar anget ganti gitu. Mati. Oh, oke. Okay. Oh, enggak, itu belum. Itu kan sudah beranak lagi ya tuh. Beranak pinak di sini mah. Oke. Apalagi ya? Ini yang sekarang tuh aku lihat gitu ya di berita. Ternyata yang dulunya nimbun masker kan awal-awal emang lumayan susah ya. Pas pandemi ini. Kan awal-awal tuh cuma dikasih taunya tentang masker yang kayak masker buat operasi gitu loh. Yang suka dipakai masker operasi. Masker medis, ya. Awalnya tuh kan cuma dikasih tahu masker kayak gitu doang. Sedangkan katanya masker kain tuh kurang efektif gitu kan. Kalau seingat aku kayak gitu deh. Nah, terus sekarang ternyata yang nimbun masker
masker medis itu yang tadinya buat dijualin dan dia mikirnya pasti bakal ada yang beli, pasti bakal laku banget. Ternyata sekarang gak laku gitu. Terus mereka jadi ngejual dengan harga-harga yang rendah, yang tadinya melonjak banget, sekarang jadi turun banget gitu. Bahkan jadi diobral. Wah. Itu nggak sih yang jadi nggak laku gitu. Kelemahannya heuristiknya tuh itu nggak sih? Nah iya benar. Memutuskan gitu. Itu sih sebenarnya kelemahan heuristik. Jadi kayak cenderung tergesa-gesa gitu ya mengambil keputusannya. Iya. Tanpa dipikirin secara matang gitu. Sih benar-benar. Makanya guys, kalian yang nemuin masker, segera tobat. Iya. Bisa dapat duit, dosa di. Tuh Ardi dengerin. Ardi dengerin Ardi. Jualan sih boleh, tapi jualan boleh tapi jangan nimbun banyak-banyak banget lah, kan kalau di awal-awal apalagi orang-orang pada butuh ya. Iya kan. Iya, apalagi tenaga medis. Iya, tenaga medis. Emang nggak nimbun, saya mah ngambil jual. Jadi nggak pernah nimbun saya mah. Jual juga jual murah saya mah. Satunya 5.000-an sok kalau mau. Silakan cek. Kita cantumin kontak Ardi ya di bawah. Di description box-nya guys. Kontak Ardi. Oke. Ada lagi nggak nih yang dibincang-bincang? Apa ya? Sebenarnya menurut aku ini. Menurut aku sebenarnya mental imagery itu kayak core-nya, intinya dari decision making. Dan sebelum decision making itu sebenarnya ada problem solving juga nggak sih? Iya. Soalnya kalau tanpa mental imagery, tanpa ada kemampuan membayangkan apa yang akan terjadi, kita juga nggak akan bisa mengambil keputusan dong, nggak akan bisa melakukan problem solving gitu. Itu aja sih. Benar. Tadi Sinta ada yang mau disampaikan? Apa ya, lupa? Iya. Oh iya, ini apa sih? Terus kan di daerah aku tuh lumayan adalah 2-3 tetangga aku yang tadinya tuh cuma ngejahit baju doang. Nah, sekarang mereka jadi ngejahit masker juga. Karena sekarang katanya masker kain juga efektif. Nah, jadi mereka juga buat masker kain. Jadi semakin banyak tukang masker yang berjualan. Bukan cuma di pinggir jalan aja. Ternyata tukang jahit juga. Mereka juga bikin masker. Iya benar. Makin banyak saingan saya. Makin banyak saingan. Kamu nggak bisa nimbun lagi, Ardi. Iya, aduh. Kacau ini mah Saya juga udah rugi banyak ini nimbunnya. Aduh. Oke. Gitu aja. Apa tidak ada yang disampaikan lagi? Apa ya? Intinya mah jangan nimbun masker seperti saya. Rugi cuy. Ayo. Oke, berarti sebelum penutupan nih, aku mau dong minta semangatnya untuk para tenaga medis dari kalian. Semangat, tenaga medis semangat. Sok lah, bisa kalian masuk bisa, sok semangat lah. Dah itu dari saya. Sok, Sinta, Rizky, semangat. Kok kamu kayak marah sih? Enggak, semangat. Kudu semangat jadi orang. Sok, Rizky, semangat ya. Semangat tenaga medis, walaupun kadang rakyat-rakyat suka bandel-bandel. Tetap semangat. Iya benar. Semangat pokoknya. Bukan buat tenaga medis aja, tapi buat masyarakatnya juga harus matuhin pemerintah, harus bantu tenaga medisnya juga. Betul. Dan kayak Ardi keluar rumah. Keluar rumah kalau yang penting. Kan saya harus mencari rezeki menjual masker.
Oke. Kalau dari aku, untuk tenaga medis, aku cuma percaya kepada kalian sekarang. Terus semoga kalian diberi kesehatan terus, dan siapapun yang menonton ini dan keluarganya atau kerabat dan temannya ada yang tenaga medis, bisa tolong disampaikan juga. Kami dari kelompok 9 Fakultas Psikologi Universitas Jenderal Ahmad Yani mengucapkan semangat dan semoga kalian sehat selalu, para tenaga medis, cleaning service rumah sakit, dan juga supir ambulan. Oke, itu aja sih dari kita. Untuk ketemu lagi mungkin kapan-kapan ya. Salam dong, teman-teman. Apa? Kasih salamnya. Saya bye gitu. Kasih salam lagi. Salaman online. Dadah maksudnya. Dadah. Terima kasih udah mendengarkan teman-teman. Oke, makasih udah mendengarkan podcast yang sedikit absurd tapi ada faedahnya. Dan mohon maaf, ini Ardi menimbun masker, nggak ada yang bohong. Jadi tuh aja guys, nomornya di bawah. Bercanda aja. Ya kali menimbun masker ya. Oke. Para penonton. Bye bye. Dikit nyanyi. Dadah. Ya, dadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.